Seorang waria beberapa kali melakukan hubungan dengan pegawainya sendiri, berjanji akan membayar, namun setelah beberapa kali tak dibayar, sang pegawai tak terima, sakit hati hingga akhirnya melakukan aksi yang cukup mengejutkan menghabisi waria tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Lubuk Linggau. Seorang transpuan atau waria bernama Samsudin, biasa dikenal dengan sebutan Mak Tari, dirinya pun punya usaha salon di kontrakannya. Mak Tari disebutkan sukses di lingkungannya, banyak juga yang datang ke salon, dan tak hanya itu, banyak juga para pengantin yang ingin di make up oleh Mak Tari memanggil Mak Tari. Mak Tari sendiri dikenal sebagai waria yang baik, ramah, tak pernah punya masalah dengan siapapun, bahkan Mak Tari kerap membantu orang yang kesusahan. Usaha Mak Tari pun makin berkembang karena Mak Tari dinilai punya potensi dan juga banyak yang suka dengan gaya make up Mak Tari. Hingga akhirnya kewalahan, tak hanya salon ramai, dirinya pun mendapatkan banyak panggilan. Mak Tari memutuskan untuk menambah pegawai di salonnya, dirinya pun membuat status di sosial media pribadinya. Mak Tari membuat status di Facebook, akhirnya banyak yang melamar, dirinya pun berkenalan dengan banyak orang. Salah satunya Mak Tari berkenalan dengan seorang lelaki normal bernama Martianto. Martianto sendiri biasa dipanggil Atian atau biasa dipanggil Rian, berusia 27 tahun. Rian seorang lelaki Kabupaten Bengkulu Utara, dulu pernah menjadi asisten make up, hingga akhirnya karena ingin gaji yang lebih besar, dirinya pun melamar ke Mak Tari di sosial media. Mak Tari yang tertarik dengan profilnya Rian pun akhirnya menerima Riau bekerja di tempat dirinya. Rian sendiri akhirnya pindah dari Bengkulu Utara ke Lubuk Linggau. Usai diterima kerja di salon Mak Sari, Rian sendiri tinggal di kontrakan Mak Tari. Di awal semuanya baik-baik saja, Rian bekerja dengan baik, bahkan sebulan Rian pun kerap mendapatkan bonus dari Mak Tari. Namun beberapa minggu kemudian akhirnya, Rian merasa Mak Tari kerap menyentuh bagian sensitifnya. Rian juga merasa kalau Mak Tari ternyata menyukai dirinya. Belakangan Mak Tari pun mengajak Rian untuk berhubungan, bahkan dengan janji akan memberikan uang 300.000. Di awal Rian yang memang sudah beristri dan punya 2 orang anak, menolak, namun dirinya tak punya pilihan, apalagi nampaknya Rian tengah butuh uang. Rian dengan Mak Tari pun melakukan. Kini tak hanya pegawai di tempat kerja, Tari pun dengan Rian berpacaran. Bahkan di hari pertama melakukan, Rian pun mendapatkan uang 500.000 dari Mak Tari. Di pikiran Mak Tari sendiri mereka kini sudah berpacaran, bahkan Mak Tari tak memikirkan lagi memberikan uang kepada Rian. Sementara berbeda dengan Rian yang memang menyukai wanita, Rian tak pernah menyukai waria, namun dirinya melakukan ini hanya untuk mendapatkan uang. Beberapa kali melakukan, bahkan 5 kali melakukan, namun nampaknya Rian tak mendapatkan uang dari Mak Tari. Saat Rian menagihnya kepada Mak Tari, jawabannya selalu nanti dan nanti, membuat Rian kesal. Hingga akhirnya Rian pun menghitung 5 kali berhubungan dengan Mak Tari kali 300.000 senilai 1,5 juta, Mak Tari hutang kepada dirinya. Beberapa kali ditagih jawabannya sama, hingga akhirnya Rian pun tak bisa menagih lagi karena banyak alasan. Rian yang kesal gelap mata berencana memberikan Mak Tari pelajaran. Saat Mak Tari tertidur, Rian pun membawa senjata tajam dari dapur. Tak lama Rian pun langsung ke kamar dan melihat Mak Tari tertidur. Tak menunggu waktu lama, Rian pun langsung menikam beberapa kali hingga akhirnya Mak Tari tak bisa melawan. Rian saat itu menghabisi Mak Tari. Usai melakukan aksinya, Rian pun membawa uang, handphone, dan juga motor milik Mak Tari. Saat itu Rian pun mengunci kontrakan dari luar. Rian kabur ke kampung halamannya ke Bengkulu Utara. Rian menjual handphone dan menggandakan motor Mak Tari. Pulang ke rumah sang istri seperti tak terjadi apa-apa. Saat itu Rian berharap tak ada yang tahu. Namun di salon Mak Tari, beberapa hari nampak tutup membuat teman-teman Mak Tari resah. Bahkan para tetangga mengungkapkan ada yang aneh. Sahabat-sahabat dari Mak Tari pun akhirnya mengambil tindakan dengan mengintip salon milik Mak Tari. Terlihat banyak lalat berserakan, bahkan saat itu mencium bau busuk tak sedap, hingga akhirnya memilih mendobrak kamar kontrakan Mak Tari. Didampingi Pak RT dan para warga lainnya, sahabat dari Mak Tari mendobrak kamar Mak Tari hingga akhirnya kaget melihat sang sahabat Mak Tari sudah tak bernyawa dengan kondisi yang cukup tragis. Penemuan Mak Tari ini pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian dan tak lama kepolisian datang. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan menginterogasi semua para tetangga juga sahabat Mak Tari. Hasil otopsi menyebutkan kalau Mak Tari mendapatkan penganiayaan hingga akhirnya dirinya menghembuskan napas terakhir.
Sementara di rumah Matahari, harta benda bahkan uang tabungan Matahari dan motor pun tak ada di kontrakan. Sahabat dari Matahari menjelaskan ada satu pegawai yang kini tengah berpacaran dengan Matahari, namanya Rian, kini menghilang. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran kepada Rian, pegawai yang juga pacar dari Matahari. Saat pihak kepolisian ke Bengkulu Utara ke rumah Rian, hanya ada istri Rian yang mengungkapkan kalau Rian sudah pergi beberapa hari lalu. Pihak dari kepolisian terus bekerja keras mencari Rian hingga akhirnya mendapatkan Rian di Padang saat itu dalam pelarian. Saat mencoba diamankan, Rian sendiri melakukan perlawanan hingga akhirnya Rian didor pihak yang berwajib. Rian sendiri dikembalikan ke Lubuk Linggau dan diinterogasi. Tak bisa mengelak, akhirnya Rian pun mengakui dirinya lah pelakunya. Rian mengungkapkan kesal kepada Matahari karena ikat janji terkait permasalahan uang. Mengambil harta benda milik Matahari, Rian sendiri menunjukkan di mana penadah motor tempat digadaikan. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mengamankan juga penadah motor yang saat itu bekerja sama dengan Rian. Menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya Rian pun divonis hukuman 15 tahun penjara. Sementara penadah motor tersebut divonis 3 tahun penjara. Jasad Matahari sendiri dikembalikan ke keluarganya. Pihak keluarga tak menyangka akhir kehidupan Matahari dihabisi orang yang dekat dengan Matahari. Bahkan sahabat-sahabat dari Matahari mengungkapkan kalau Rian selalu diberikan yang terbaik oleh Matahari, namun masalah uang nampak selalu kurang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.